Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Aniaya tidak akan menyurutkan kebahagiaan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penganiayaan yang harus diterima oleh para pengikut Yesus. Yesus sendiri pernah berkata bahwa para pengikutnya akan dianiaya sebagaimana Yesus juga disiksa, dicambuk, bahkan sampai disalibkan di Bukit Golgota. Bagaimana penganiayaan yang harus terjadi dan dialami oleh para pengikutnya. Inilah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu dari ke-11 muridnya, lalu Yudas digantikan oleh Matias. Mereka pun mati dengan cara yang memang karena penganiayaan. Kita tahu bagaimana Petrus juga mati disalibkan, tapi dia meminta mati disalibkan secara berbeda. Dia tidak mau sama dengan gurunya. Justru kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Bagaimana murid-murid yang lain juga harus dianiaya karena mereka adalah pengikut Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran inilah yang memang sering menjadi cikal bakal dari penganiayaan, dari persekusi, dari hal-hal yang tidak baik yang akan diterima para murid. Lalu dikatakan karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ada satu pengharapan kenapa saya buat judulnya aniaya tidak akan menyurutkan kebahagiaan kita. Apa yang tidak akan menyurutkan? Karena yang pertama, kita adalah bagian dari orang yang memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Kita adalah para pengikut Tuhan, sehingga sebagai para pengikut Tuhan, aniaya tidak akan menyurutkan iman kita. Kekristenan itu semakin dibabat, semakin merambat, dan terus bertumbuh. Yang kedua, ada pengharapan. Sebagaimana dikatakan dalam natsi ini, pengharapannya karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada sorga yang akan kita terima ketika kita setia dengan iman kita, mengikut, mengiring, bahkan sampai dengan kesudahannya, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Immanuel Kant, seorang filsuf, berkata, bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Bagaimana anak aniaya yang kita terima, tapi kita diminta juga untuk tetap berbahagia. Ini pilihan hidup, ini jalan yang harus kita lalui, ini proses yang harus kita masuki. Mario Teguh berkata, bukan kebahagiaan yang menjadikan Anda bersyukur, rasa syukurlah yang menjadikan Anda berbahagia.
Standar kebahagiaan setiap orang tentu berbeda. Terlebih lagi orang percaya yang mengalami aniaya. Itu yang saya buat kata-kata bijaknya, bahwa standar kita tentunya berbeda dengan yang lain. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap setia, karena ada upah dari setiap aniaya yang harus kita terima sebagai para pengikut Kristus. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan berikan kebahagiaan itu kepada orang yang patut dan berkenan menerima dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang boleh tetap setia. Aniaya tidak menyurutkan kami sebagai para pengikut-Mu untuk tetap berbahagia, karena kami punya pengharapan sebagai orang-orang benar, sebagai yang empunya kerajaan surga. Kami punya pengharapan yang pasti dalam nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.